أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله في سر وعلانية كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الخفي. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang mulia, di bulan Dzulqa'dah, kita bisa bermajelis, bermuwajahah bersama-sama bertolabul ilmi, membahas kisah manusia terbaik, membahas suri teladan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling suci. Dan semoga kita bisa menyelami seri kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semenjak turun ayat Al-Mudaththir yang berbunyi ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Tatkala ayat ini turun di awal-awal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian Nabi mengatakan, maka mulai hari ini waktu istirahat saya sudah habis. Sehingga tatkala turun ayat di dalam surat Al-Mudaththir, kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan, maka mulai waktu itu, dimulai dari usia Nabi 40 tahun sampai nanti wafatnya 63 tahun, lebih daripada 4 hari, maka Rasulullah SAW mencurahkan waktu selama kurang lebih 23 tahun beliau mengawal kebesaran hidayah ini. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yakni di dalam surat Al-Fath ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran akan terjadinya kemenangan yang nyata. Maka kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar dimulai dari Sulhul Hudaybiyah. Maka Nabi memulai kemenangan besar itu dimulai dari tahun 6 Hijriah. Di tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad SAW ingin mengadakan umroh. Ternyata dicegat oleh orang-orang Quraisy, dan ternyata Nabi dilarang untuk masuk kota Madinah, dilarang masuk kota Mekah. Nabi berangkat dengan sekitar 1.400 sahabat untuk melaksanakan umroh. Tidak ada niatan berperang, tapi ternyata Rasulullah SAW dicegat di Hudaybiyah. Maka terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian yang menjadikan awal kemenangan kaum muslimin, karena Quraisy sudah mengakui kekuatan kaum muslimin. Quraisy yang menjadi musuh yang paling besar menentang dakwah Nabi, mengajak berdamai. Di dalam isi perjanjian Hudaybiyah itu berdamai selama 10 tahun. Dan tahun depan, itu tahun 7 Hijriah, Nabi dibolehkan datang ke kota Mekah untuk umroh. Maka disebut umroh qadha. Ya,
umrah untuk mengganti tahun 6 Hijriah karena beliau dilarang. Maka tahun 6 Hijriah Quraisy mengajak berdamai. Kemudian tahun 7 Hijriah, tahun di mana orang-orang Yahudi diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jatuhnya Khaybar. Kalau Anda ingin melihat bagaimana lemahnya orang Yahudi, jenengan baca surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu nama lainnya adalah surat Bani Nadir, tentang pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir. Di dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi ini berperang beda dengan Quraisy. Kalau Quraisy ini jantan, berperang itu sebelum perang secara kolosal dimulai dengan perang tanding. Beda dengan Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hasyr, min warai judur. Mereka berperang itu di balik tembok-tembok yang kuat, di balik-balik benteng. Saking takutnya. Maka sampai sekarang Israel membuat benteng, ya, membentengi kaum muslimin yang ada di Gaza, dibuat tembok, ya, dibuat tembok, ya. Tembok yang sangat tebal, dalamnya juga sangat dalam, juga di tembok, ya, saking takutnya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun 7 Hijriah juga disebut tahun di mana Nabi mengirim surat ke negara-negara. Ada yang ke Romawi, ada yang ke Persia, ada yang ke Yaman, ada yang ke Bahrain, ada yang ke Kipti Mesir. Beliau ada yang ke Syam, ya. Ada yang menerima dengan senang hati, beriman. Ada yang menolak dengan halus, sebagaimana Raja Herakles, Raja Romawi. Ada yang menolak dengan roda kobihan, dengan cara yang kasar, yaitu Raja Persia dengan merobek-robek surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, semoga Allah mencabik-cabik, merobek-robek kerajaannya, sehingga akhirnya Persia takluk di tangan kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab terjadi perang besar, namanya perang Qadasiyah, yang dipimpin oleh sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Tahun 8 Hijriah ternyata Quraisy yang berdamai dengan kaum muslimin, dan isi perjanjian damai ini adalah 10 tahun. Ternyata baru 2 tahun Quraisy berkhianat. Dengan cara apa Quraisy berkhianat? Dengan cara membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Padahal Bani Khuza'ah itu sekutu Rasul. Di dalam konsul perjanjian itu tidak boleh mengkhianati, tidak boleh menyerang sekutu kaum muslimin maupun sekutunya orang Quraisy. Maka terjadinya penyerangan orang-orang Quraisy membantu Bani Bakar dalam menyerang orang-orang Khuza'ah. Maka batalah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi berangkat dari Mekah Madinah menuju Mekah untuk menaklukkan Mekah. Maka disebut Fathul Mekah. Maka Fathul Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah. Dan di tahun 9 Hijriah terjadi perang terakhir yang diikuti Nabi, namanya perang Tabuk. Jarak antara Madinah dan Tabuk 950 kilo, dan Nabi berangkat dengan jumlah pasukan yang paling banyak, 30.000 sahabat. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dan di tahun 9 Hijriah pula masyarakat Bani Saqif dan Taif, ya, yang dulu menentang dakwah Nabi, ya. Di tahun 9 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 10 Hijriah, mereka masuk Islam.
Berarti selang 11 tahun atau 12 tahun dari dakwah beliau ke Taif, ternyata 12 tahun berikutnya Taif masuk Islam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi, disebut Amul Wufud. Amul Wufud itu apa? Para utusan-utusan itu pada datang ke Madinah untuk menerima Islam, berbondong-bondong masuk Islam, ya. Disebut Amul Wufud, tahun di mana Nabi menerima para utusan-utusan, termasuk utusannya Sakif, ya, Taif, Najran, ya, utusannya Bani Hanifah yang menolak Islam karena ada seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Di tahun 10 Hijriah pula Nabi melaksanakan ibadah haji, dan kemudian Nabi berkhutbah di Yaumul Arafah, disebut khutbah wada. Saya bertanya Bapak Ibu-ibu, Nabi umroh berapa kali? Dan Nabi hijrah, Nabi haji berapa kali? Ada yang tahu? Berapa kali Nabi umroh? Berapa kali, Pak? Nabi umroh 4 kali. Ya, saya hitungkan. Umroh yang pertama itu seharusnya Nabi umroh pada tahun 6 Hijriah. Karena ditolak oleh orang-orang Quraisy, kemudian terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah, dibolehkan tahun depan, ya. Berarti apa? Bapak Ibu-ibu, umroh pertama tahun 7 Hijriah. Umroh yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umroh yang kedua itu terjadi tatkala Nabi di bulan, ya, Dzul Qa'dah, ya, di bulan Dzul Qa'dah tahun berapa? Terjadi di tahun 8 Hijriah, ya, di bulan Dzul Qa'dah. Umroh yang ketiga itu tatkala selesai perang Hunain, masih di tahun 8 Hijriah, disebut umroh tatkala Nabi pulang dari Ji'ronah, ya, dari Ji'ronah. Berarti 3 kali. Kemudian umroh Nabi yang terakhir kapan? Umroh Nabi yang terakhir itu tatkala tahun 10 Hijriah, berbarengan dengan haji, itu haji wada. Berarti umroh Nabi itu 4 kali, sedangkan haji cuma satu kali seumur hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan menerangkan di dalam pembahasan kali ini, babnya adalah maradu Rasul SAW, sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada'a maradu Rasul SAW fi awakhiri safrin min sanah hadiyata asyara minal hijrah. Sakit Nabi ini dimulai dari akhir bulan Safar. Ada yang mengatakan dimulai tanggal 30 Safar tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi itu umur beliau dari haji wada itu cuma tinggal 4 bulan, ya. Haji wada itu bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, sedangkan wafat Nabi 12 Rabiul Awal hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kalau kita hitung Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi dari pulang haji itu cuma berselang antara 3 bulan lebih sedikit. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit Nabi ini dimulai ketika beliau pulang dari
memakamkan sahabat di Baqi. Beliau sudah apa itu namanya? Pusing. Tapi sebelumnya Nabi sudah memberikan isyarat kalau ajal beliau telah dekat. Apa isyaratnya? Tahun 10 Hijriah Nabi sudah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Tatkala Mu'adz bin Jabal diperintahkan Nabi untuk berdakwah ke Yaman, Nabi berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, bisa jadi tahun depan engkau tidak berjumpa denganku. Engkau hanya melewati kuburanku dan melewati masjidku. Ini syarat Nabi, sehingga membuat Mu'adz bin Jabal itu menangis. Begitu pula di akhir tahun 10 Hijriah Nabi mendatangi Jabal Uhud, mendatangi Gunung Uhud, yang di sana Gunung Uhud itu dimakamkan para syuhada Uhud yang jumlahnya sekitar 70 orang. Maka Nabi mengatakan, beliau mengucapkan salam, kemudian Nabi mengatakan, bisa jadi tahun depan saya tidak lagi bisa berziarah ke sini. Nabi ngobrol, Pak, ya, dengan orang-orang yang meninggal di Uhud. Karena orang yang mati syahid itu bukan mati tapi hidup mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi, Pak. Nabi itu punya kebiasaan ziarah kubur, ya, menziarahi kuburan sahabatnya, menziarahi kuburan istrinya Khadijah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala khutbah wada itu tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah itu Idul Adha. Di antara khutbah Idul Adha Nabi ini juga luar biasa. Dan di hari Tasyrik turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang apa namanya? Pertolongan dan kemenangan. Maka surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir, termasuk surat yang terakhir kali itu turun. Dan surat ini kata Abdullah bin Abbas sebagai pertanda ajal Nabi telah dekat. Kenapa? Karena tugas beliau telah selesai. Apa tugas Nabi itu? Tugas Nabi itu mengawal kebesaran hidayah. Tugas Nabi itu apa? Masyarakat dihantarkan mendapatkan hidayah. Bentuk kemenangan kaum muslimin itu bukan kemenangan secara politik, ya, maksudnya menguasai daerah, atau kemenangan dengan, ya, secara ekonomi atau secara sosial. Tapi kemenangan besar menurut Al-Quran adalah manusia berbondong-bondong menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong. Maka ukuran kemenangan kita ini masjid itu rame, Pak. Ini memang tugas berat takmir. Ini memang ukuran kemenangan Islam itu apa? Manusia mendapatkan apa? Mendapatkan, dihantarkan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barometer yang namanya kemenangan dakwah. Menghantarkan manusia menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ciri-ciri tanda-tanda akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastamara maridun salasata asara yauman kana fi asna'iha yaltaqilu ila buyuti azwajihi. Dan sakit Nabi itu antara 13 hari sampai 14 hari. Dimulai dari tanggal 30 atau 29 Safar, habis Safar awak Rabiul
Awal. Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Perlu diingat Bapak, sakit beliau antara 13 sampai 14 hari. Tapi yang membuat beliau tidak bisa ke masjid karena sakit itu 3 hari, Pak. Selain itu beliau bisa ke masjid, walaupun kadang-kadang beliau dipapah. Beliau sehat sedikit, beliau dipapah ya, dipapah dengan 2 orang. Itu Nabi. Tatkala sehat sedikit beliau dipapah. Tapi betul-betul tidak bisa ke masjid, yaitu 3 hari. Kana fi asna'iha yaltaqillu ila buyuti azwajihi. Karena sakit beliau semakin berat, maka beliau minta persetujuan, ya. Karena sakit beliau ini, beliau digilir ke rumah-rumah istri-istrinya. Walam mastadda mardu. Tapi kalau sakitnya ini sakitnya memuncak, ya, sakitnya berat, bertambah parah, istadanahuna ayyumarrada fi baiti Aisyah fa'adina lahu. Maka Nabi minta izin kepada para istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Para istri beliau mengizinkan. Saya tanya, berapa istri Nabi ketika Nabi masih hidup? Ada berapa? Jadi istri Nabi yang meninggal ketika Nabi masih hidup itu ada 3, Pak. Khadijah, kemudian Zainab al-Hilaliyah, dan Saudah binti Jam'ah. Kalau istri Nabi 11, berarti istri Nabi yang masih hidup ketika Rasulullah sakit itu ada sekitar berapa? 11 kurangi 8 berapa? Kurangi 3 berapa? 11. 8, ada 8 orang, ya. Dan pengakuan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu meninggal di pangkuannya Aisyah, bukan di kamarnya, ya, tapi di ruang tamu Aisyah. Karena rumah Nabi itu kan cuma kotak di sing kedua, ya, 1 kamar 1 ruang tamu. Jadi Nabi meninggalnya di ruang tamunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah pernah bercerita, dan ini juga terjadi kepada semua Nabi, Pak. Jadi Nabi itu kalau sudah paripurna, Nabi kalau tugasnya sudah selesai, dan tugas Nabi adalah menghantarkan hidayah seluruh Jayatul Arab. Kalau tugas itu telah selesai, maka malaikat akan datang kepada Nabi. Maka malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan tawaran, melanjutkan perjuangan atau kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang beriman itu rindu bertemu dengan Allah, karena Allah sudah melihatkan janjinya, melihatkan kenikmatannya. Ternyata Nabi memilih ila rafiqil a'la. Dengan mengangkat tangannya ke atas, beliau mengatakan beliau ingin kembali kepada teman yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman itu rindu bertemu dengan Allah. Maka Aisyah mengatakan ternyata Nabi memilih kembali kepada Allah daripada membersamai kita di dunia ini. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah. Walamma ta'addara alaihil khuruja ila shalah. Tatkala Nabi tidak bisa untuk keluar menuju tempat sholat, waqala, kata Nabi, murru Abu Bakrin fayusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar untuk menyolati manusia. Walaupun Aisyah waktu itu membantah, Abu Bakar itu juga bapaknya Aisyah, karena Aisyah tahu betul Abu Bakar itu adalah orangnya mudah menangis, ya. Ternyata diperintah oleh Nabi, faradiyahu alaihi salatu wassalam khalifatan lahu ba'da hayatihi. Dan bentuk penunjukan Nabi kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat oleh para ulama
menjadi dalil bahwa ini adalah penunjukan pengganti Nabi setelah beliau wafat untuk menjadi khalifah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'at al-ansari bistidadi mardihi, ketika orang-orang Ansar melihat sakit Nabi tambah keras, ya, tambah parah, istama'u fil masjid, mereka berkumpul di masjid. Fa'alamal Abbas ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bijma'ihim wa isfaqihim, dan Abbas memberitahu kepada Nabi tentang orang-orang Ansar berkumpul di masjid sudah rindu kepada beliau. Fa kharaja alaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'subar ra'sihi, kemudian Nabi keluar dari rumahnya Aisyah dengan mengikat kepalanya. Karena apa? Pusing, mengikat kepalanya. Bi khutin bi rijlaihi muttaqian ala Ali wa Fadl, dan beliau dipapah dua orang, yang mapah adalah Ali dan Fadl bin Abbas. Wal Abbas amamahum, sedangkan pamannya Abbas berada di depannya. Hatta jalasa fi asfali mirqati mimbar, kemudian Nabi duduk di mimbar yang paling bawah. Jadi bentuk mimbar itu zaman Nabi nggak seperti ini, Pak, ya. Bentuknya bertingkat. Kalau jenengan lihat mimbar-mimbar orang yang kuno-kuno aja, bentuknya bertingkat. Jadi kalau orang khotbah Jumat itu kan kelihatan kakinya, ya, kelihatan, ya, berdiri. Karena mimbarnya apa? Bertingkat. Jadi transparan, Pak, ya, bertingkat. Ini mimbar Nabi 3 tingkat, ya. 1, 2, 3. Ini nek kita ndredeg unangan kok, ya. Nah, mimbarnya bertingkat, ya. Dan tanpa penutup, ya, mimbarnya bertingkat, ya. Bertingkat. Dan Nabi berada duduk di mimbar, tingkat mimbar yang paling bawah. Fahamidallah wa asna alaih, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala memulai khutbahnya. Sumakal, kemudian Nabi berkata, ayuhan nas, wahai manusia, balaghani annakum takhafuna min mauti nabiyikum, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau khawatir akan kematian nabimu. Hal khulida nabiyun qabli, apakah ada seorang nabi yang kekal sebelumku? Fiman ba'asallah fa akhlida fikum, Allah ini lahikun birabbi, ketahuilah bahwasanya aku akan berjumpa, ya, bertemu dengan Rabbku. Wa innakum lahikun nabi, dan kalian semua juga akan bertemu denganku. Fausikum bil muhajirin, saya wasiatkan wahai orang Ansar, bil muhajirin al awalin khairan, saya wasiatkan kepada orang Ansar untuk para muhajirin yang hijrah ke negerimu, yang pertama, berbuatlah kebaikan kepadanya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sedih, Pak. Wafatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwafiya sallallahu alaihi wasallam yauma isnain asalisa asara min Rabiul Awal. Beliau meninggal di hari Senin. Kalau di sini 13, yang betul tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Hari Ahadnya, saya ingin cerita ya Bapak Ibu-ibu. Hari Ahadnya itu Nabi Muhammad SAW mewakafkan semua hartanya. Harta yang beliau miliki semua beliau infakkan tuh hari Ahad, sampai tidak tersisa untuk keluarganya. Kemudian pagi hari subuh, karena beliau meninggal itu menjelang duhur, sebelum duhur, subuh itu Nabi membuka korden pintu kamarnya, dan Nabi tersenyum, dan Nabi melambaikan tangan kepada sahabat. Karena kan rumahnya Aisyah kan samping masjid, Pak, gandeng dengan masjid. Tatkala dia buka pintu jendela
kelihatan para sahabat yang pada sholat. Tatkala para sahabat melihat Nabi tersenyum dan melambaikan tangannya, maka para sahabat mengira Nabi sudah sehat. Hampir saja mereka ini membatalkan sholatnya. Mereka mengira Nabi waktu itu sehat, sudah sembuh dari sakitnya. Wallahi, demi Allah, itulah senyum terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau beri syarat untuk melanjutkan sholat para sahabat. Kemudian sakit Nabi tambah parah, datang anaknya Fatimah, ya, datang cucunya Hasan dan Husain, beliau cium, ya. Kemudian Nabi saking panasnya beliau celupkan tangannya ke air, kemudian beliau mengatakan, inna lil mauti lasakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya, ada sekaratnya. Itu Nabi, Pak. Nabi mengatakan inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya. Maka ingatlah Pak, kata para ulama, kafa bil mauti waidon, cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Sebagaimana seorang ulama namanya Ilyas bin Qatadah, ketika beliau melihat di jenggotnya itu ada uban, beliau mengatakan, sesungguhnya kematian yatlibuni, sesungguhnya kematian itu mencariku. Padahal hari ini kita uban wis ramung siji loro, ya, sebagai tanda dekatnya ajal kita. Sesungguhnya kematian itu yatlibuni, ya, hari ini telah mencari kita. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat terakhir yang beliau sampaikan, beliau mengatakan as-shalah, as-shalah, ya, jagalah salat. As-shalah, as-shalah wa mulkul yamin. Ada yang mengatakan as-shalah, as-shalah, ya, salat, ya, dan jagalah budak yang engkau miliki. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam. Kemudian Nabi mengangkat jarinya ke atas, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Sebelumnya beliau beristighfar, ya, memuji Allah, kemudian beliau beristighfar, kemudian beliau mengangkat tangannya ke atas, beliau mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Beliau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meninggal, usia beliau adalah 63 tahun lebih 4 hari. Maka Anas bin Malik mengatakan tidak ada hari yang paling gelap di Madinah kecuali hari di mana wafatnya Rasulullah SAW. Fasala Umar bin Khattab sayfahu wa tawaddahu man yaqulu. Kemudian Umar tidak terima dengan kematian Nabi. Umar menghunus pedangnya dan beliau berjanji dan berkata, mata Rasulullah wa qala innama ursila ilaihi kama ursila ila Musa falabisa an qaumihi arba'ina lailah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sungguhnya Nabi Muhammad ini seperti Nabi Musa yang meninggalkan umatnya sebentar, sebagaimana Musa meninggalkan umatnya 40 hari, kemudian kembali lagi. Wa kana Abu Bakrin ghaiban, sedangkan Abu Bakar waktu itu belum mendapatkan informasi. Falamma jaa wa ukhbiru khabar, ketika datang kabar kepada Abu Bakar, dakhala baitu Aisyah wa kasafa an wajhi Rasul faqabbalahu summa baka. Kemudian Abu Bakar mendatangi rumahnya anaknya Aisyah di mana Nabi wafat. Beliau mengusap wajah Nabi, beliau mencium Nabi, kemudian beliau menangis. Summa kharaja 'alan nas wa qala,
Kemudian Abu Bakar menemui manusia dan berkata, Allah man kana ya'budu Muhammad wa inna Muhammad qad mata. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Summa ta'ala qalahu ta'ala. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau nanti akan mati dan mereka semua akan mati. Wa qalahu, kemudian beliau membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu hanyalah salah seorang dari utusan Allah. Qad khalat min qabli rasul, karena sebelum beliau sudah lewat rasul-rasul yang lain. Afa in mata, kalau beliau meninggal, aqutila atau beliau terbunuh, in qalabtum al aqabikum, apakah kalian akan murtad dari agama kalian. Wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullah syai'an. Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka tidak akan membahayakan bagi Allah sedikit pun. Wa jazillahu syakirin, Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Faqala Umar, kemudian lemaslah Umar terjatuh, pedangnya terjatuh. Ka'anni lam atluhu hadil ayah, seakan-akan Umar belum pernah mendengar ayat dari surat Ali Imran. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wafatnya manusia terbaik, ya. Beliau tatkala meninggal seakan-akan urat nadi beliau putus akibat racun yang beliau makan di tahun 7 Hijriah. Beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi yang namanya Zainab binti Haris. Ketika selesai perang Khaybar, karena Nabi itu kesukaannya adalah daging kambing, ya. Dan daging kambing yang paling disukai Nabi adalah daging kambing paha, ya, kaki belakang, ya. Yang itu dibubuhi racun paling banyak. Dimakan 2 orang, satu Nabi, satu seorang sahabat. Seorang sahabat itu meninggal, sedangkan beliau tidak meninggal. Beliau bertahan sampai selang 4 tahun kemudian beliau wafat. Beliau mengatakan, urat-urat nadiku terputus gara-gara racun yang saya makan di Khaybar. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa sedikit pun dari kenikmatan dunia, dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk keluarganya, sehingga tatkala dihisab oleh Allah, beliau dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Kita khawatir hari ini orang-orang yang hartanya melimpah, yang tidak pernah ingat pada Allah Subhanahu wa taala, berapa hisab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kuat tuku tiket aja 1, berapa? Kuat tuku tiket apa? Tiket motor apa? Tiket aja kuat beli tiket 1,3 miliar atau 1,2 miliar hanya untuk beli tiket, ya. Ayo ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami buka pertanyaan, monggo. Ada yang tanyakan? Sebelum kami tutup dengan hadis Nabi. Tidak ada kami tutup dengan hadis Nabi. Hadis yang insya Allah sebagai pengingat kita. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu anna sallam ukhida biyadih. Dari Mu'ad radhiyallahu an bahwa sallam pernah memegang tangannya. Wa qala, dan Nabi bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la hubbuka. Ya Mu'ad, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Summa usika, dan saya akan berwasiat kepadamu ya Mu'ad,
Apa wasiat Nabi? La tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan di akhir sholat. Duburi kulli shalah, di akhir sholat. Berarti belum selesai sholat ya, di akhir. Jadi setelah kita atahiyat akhir, setelah kita membaca innaka hamidum majid, itu disunahkan memperbanyak doa. Karena doa di akhir sholat itu doanya mustajab. Apa kata Nabi? Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku. Maka kalau jenengan kok selesai atahiyat akhir, kalau jenengan sholat sunnah, perbanyak doa. Doanya termasuk doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Karena doa di akhir sholat itu doanya mustajab. Tapi doanya pakai bahasa Arab ya. Ini nggak pakai bahasa Arab bisa membatalkan sholat. Ini waktu yang mustajab. Tatkala fi duburi kuli sholat, di akhir sholat sebelum salam. Termasuk jenengan juga dibolehkan doa tatkala sujud, karena sujud itu adalah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah doa tatkala jenengan sholat sunnah, tatkala jenengan selesai membaca doa atahiyat akhir, bacalah perbanyak doa. Karena Nabi banyak berdoa ketika fi duburi kuli sholat, ketika di akhir sholat. Monggo ada pertanyaan? Ditanyakan? Gak ada nggih? Gak ada yang ditanyakan nggih? Ini doa yang mustajab adalah doa ketika di akhir sholat, tapi doanya tentu pakai bahasa Arab atau doa-doa yang maksur ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah materi besok setelah wafatnya Nabi, materinya adalah dafnuhu alaihi salatu wassalam, penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti materi penutup di dalam kitab Khulasatul Yakin yang kedua ini adalah keluarga Nabi, kemudian ditutup dengan apa? Sifat-sifat dan akhlak Rasul. Sehingga apa? Nah, jenengan kok mimpi bertemu Nabi, jenengan harus pelajari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bentuk jasad beliau, sehingga kita tidak ditipu oleh setan, gitu? Karena kita belum pernah bertemu Nabi. Berbeda dengan para sahabat, kalau bertemu Nabi dalam mimpi pasti betul itu Nabi. Karena apa? Nabi pernah bersabda, setan itu tidak bisa menyerupaiku di dalam mimpi. Jadi mimpi dengan Nabi itu betul, Pak. Kalau orangnya tahu betul ya sifat-sifat, ciri-ciri Rasul, apalagi seorang sahabat. Karena betul Nabi tidak bisa diserupakan oleh jin. Tapi jin ngaku-ngaku Nabi ya bisa jadi ya, dengan wajah yang mungkin bukan wajah Nabi, ngakunya Nabi. Ya, ini hati-hati ya, hati-hati mimpi bertemu Nabi ini perlu dicek betul, kecuali orang-orang alim, orang-orang soleh yang dia mempelajari ya tentang ciri fisik Nabi, sifat-sifat beliau, dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah tatkala nanti ini selesai, nanti yang juz yang ketiga, yaitu Khulafa'u Rasyidin. Saya tanya sebelum saya tutup, saya tanya, kenapa Nabi kok dikubur hari Rabu, Pak? Padahal beliau meninggal hari Senin, nguburnya hari Rabu. Padahal jenengan itu tahu toh, mengubur itu kan perkara
cepat. Tapi kenapa Nabi dikuburnya hari Rabu? Kenapa hari? Ada orang meninggal kan dipercepat. Nabi sampai tertunda sampai hari Rabu. Ada yang tahu kenapa? Jawabannya, para sahabat itu tidak ingin tidur semalam tanpa ada seorang pemimpin. Jadi sahabat itu tidak mau melewati malamnya tanpa seorang pemimpin, sehingga ketika Nabi wafat itu mereka langsung musyawarah siapa nanti yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu musyawarahnya panas, Pak, karena antara Ansor dan nanti saya ceritakan dan Muhajirin agak ramai, hampir terjadi perpecahan di antara kaum muslimin menentukan siapa pengganti Nabi, sehingga perkara penguburan Nabi itu ditunda, Pak, karena mereka tidak ingin melewati suatu malam tanpa seorang pemimpin. Ini pentingnya pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang akan memberikan keberkahan di muka bumi ini. Kita tutup dengan doa ketua majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.